Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Herwin Official Channel. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat saja ya. Alhamdulillah. Masih kita lanjutkan materi kita. Ini adalah merupakan lanjutan daripada materi sebelumnya tentang teknologi 802.11 yaitu wireless. Nah, pada materi ini kita akan fokus kepada wireless LAN. Jadi wireless local area network tanpa menggunakan kabel. Wireless LAN itu adalah suatu jaringan area lokal yang mentransmisi media dengan menggunakan gelombang radio. Jadi namanya wireless itu tanpa kabel untuk berkomunikasi melalui jaringan lokal dengan media adalah gelombang radio atau frekuensi radio, itu sama frekuensi radio. Oke. Nah, pada wireless itu dia terdiri dari ada gelombang radio, ini khususnya frekuensi radio yang digunakan untuk merambat ke udara sehingga pengguna bisa memanfaatkan atau berkomunikasi melalui wireless dengan gelombang radio ini. Kemudian tentunya ada standar wireless yaitu 802.11 pada wireless tersebut. Kemudian ada juga antena ya tentu ini digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal yang dipancarkan oleh radio tersebut. Selanjutnya, gelombang radio ini adalah satu jenis radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang dalam spektrum elektromagnetik yang lebih panjang daripada cahaya infrared. Jadi setiap gelombang radio dia mempunyai panjang gelombang. Panjang gelombang ini biasanya untuk satu frekuensi ada menggunakan rumus tertentu. Kemudian gelombang radio memiliki frekuensi antara setinggi 300 GHz dan yang terendah adalah 30 Hz. Pada 300 GHz itu panjang gelombangnya adalah 1 mm. 1 mm. Nah, kalau Anda pernah dengar untuk radio komunikasi HT atau handy talkie, nah itu kan mempunyai frekuensi 144 MHz. Nah, itu panjang gelombangnya adalah 2 meter, atau yang dikenal orang sering menyebutnya adalah 2 meter band. Berarti ini adalah 1 mm band. Jadi 1 mm band. Nah, yang 300 GHz, sedangkan 30 Hz itu panjang gelombangnya sesuai adalah 10.000 km, lebih panjang dari radius bumi. Luar biasa. 30 Hz, tapi di sini jarang menggunakannya karena ini terlalu panjang gelombangnya. Nah, mungkin Anda bisa melihat di mungkin alat-alat elektronik, mungkin pada adaptor adaptor handphone atau adaptor laptop atau adaptor lainnya untuk mengubah arus listrik ke DC. Di situ pasti tertera frekuensinya berapa hertz kira-kira. Nah, silakan dilihat adaptornya masing-masing. Dia berkisar antara di atas 30 Hz, di bawah 100 Hz. Nah, itu ada tertera frekuensinya. Nah, ini frekuensi radio yang umum digunakan. Ada 3 Hz sampai 30 Hz.
Nah ini banyak, ada extra low frekuensi namanya, kemudian ada super low frekuensi SLF, ada ULF, PLF, LF sampai EHF, extremely high frequency. Nah sedangkan untuk wireless LAN atau WiFi itu berkisar antara 2,4 GHz, berarti di sini 2,4 GHz sampai 5 GHz. Itu 2,4 dan 5 GHz, berarti berkisar antara di sini penggunaannya. Lanjut. Nah, ini wireless seperti yang kemarin kita sampaikan juga. Standar 802.11 itu 2,4 GHz frekuensinya. Kemudian yang A itu 5 GHz. Berarti yang sering dipakai sekarang ini adalah 2,4 GHz dan 5 GHz. Nah, ada juga yang dual band 2,4 dan 5 GHz. Kemudian yang terbaru sekarang ada sampai 60 GHz. Yang terbaru 60 GHz. Oke, nah sekarang ada yang terbaru lagi 802.11ax yang dikenal dengan WiFi 6. Ini merupakan standar yang memiliki 4 kali kecepatan lebih dibanding yang AC. Jadi AX ini dia sudah support MU-MIMO. Jadi MU ini adalah multi user dan MIMO ini multiple user, dan MIMO ini adalah multiple input dan multiple output. Nah, ini perangkat yang untuk perangkat mobil smartphone keluaran tahun 2019 atau 2020 ya. Dan kecepatannya luar biasa sampai 10 Gbps atau sekitar ya 1,4 GB per second yang mengirimkan data. Ini standar 802.11ax yang terbaru. Kemudian, nah ini cara kerja MU multi user MIMO. Jadi multiple downlink TX pada waktu bersamaan. Jadi misalnya di sini ada access point. Ini access pointnya menggunakan 4x4. Jadi ada 4 buah antena RX dan TX 4x4. Nah, ini ada 4 TX, 4 RX, jadi sama di sini semua. Jadi maksudnya di sini adalah dia menggunakan teknologi multipath. Jadi walaupun banyak pengguna, misalnya di sini ada tablet, ada handphone, ada laptop, dia sanggup membagi-bagi jalur. Jadi dia misalnya yang ini untuk laptop, nah jalur yang lainnya untuk handphone, dan yang lainnya lagi untuk smartphone. Nah, kalau misalnya, jadi ini untuk menambah kecepatan sebetulnya. Apabila menggunakan satu antena, situ ramai-ramai, berarti dia akan terbagi-bagi. Misalnya satu antena ada 10 pengguna, berarti satu dibagi 10. Nah, kalau di sini dia 4 antena, nah dia bisa dalam suatu waktu dia akan melakukan komunikasi secara bersamaan tanpa mengganggu jalur-jalur yang lain. Berarti ini ada 4 jalur yang dipakai. Tentu ya disesuaikan juga dengan jenis access point-nya. Jenis access point dan juga jenis perangkat handphone atau perangkat
device yang penerimanya. Kalau misalnya access point-nya support dengan multi user MIMO sedangkan handphonenya tidak support, ya sama saja, tidak akan menambah kecepatan begitu ya, sama saja. Nah, kita lihat, nah ini adalah access point yang mendukung multi user MIMO. Nah, ini dia contohnya. Nanti Anda kalau ingin membeli, di situ ada 4 buah antena. Jadi antena ini berpengaruh terhadap kecepatan sebetulnya. Kecepatan. Nah, ini untuk access point yang mendukung multi user MIMO. Multiple input, multiple output. Nah, kemudian perangkat yang untuk ini handphone. Nah, ini Anda bisa lihat pada deskripsi atau spesifikasi teknis kalau ingin membeli handphone. Nah, perhatikan WLAN-nya di situ sudah support di sini AX ya. AX, dan dia sudah dual band 2,4 GHz dan 5,1 GHz, ada 5,8. Jadi di 5 GHz itu terdiri dari dua. Ada 5,8 dan 5,1. 2x2 MIMO, support WiFi 6. Ini karena dia sudah AX. Sudah AX. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya, sedangkan saya punya handphone adalah mereknya adalah Samsung Galaxy A71. Kita lihat. Jadi kalau beli handphone itu yang dilihat adalah komunikasi data. Ini ada GPS, ada NFC, ada radio, USB, Bluetooth. Nah, WLAN, wireless LAN-nya di sini hanya AC. Dia sudah support dual band, cuman dual band-nya cuma 5,8 saja, 5,1-nya tidak ada. Sudah saya tes. Kecuali yang AX. Nah, ini 802.11 ABGN dan AC. Dan dia support juga dual band. Kemudian di sini juga 802.11 ABGN dan AC dual band. Nah, ini untuk yang Samsung Galaxy A71 yang punya saya, yang saya pakai. Jadi belum support AX. Tapi displaynya sudah support Super AMOLED Plus. Agak lumayan lah. Nah, itu dia. Nah, silakan Anda cek sendiri spesifikasi teknis daripada handphone yang Anda punya atau mungkin laptop. Nah, apakah mendukung AX? Kebetulan punya saya belum mendukung AX ini. Nah, mudah-mudahan kalau sudah mendukung AX, itu bisa Anda membeli access point yang support dengan multi user MIMO tadi. Nah, banyak kadang sudah beli access point, wah ini internetnya lelet, padahal bukan lelet. Kadang access point itu kalau banyak pengguna, dia akan terbagi-bagi partnya, jadi tidak multi part. Jalurnya tidak banyak, hanya satu jalur, situ pengirim dan penerima, sedangkan pengguna ramai. Nah, dari handphone perangkat device Anda saja ke access point, dia sudah memiliki keterbatasan. Jadi kalau ingin support yang lebih kecepatan maksimal, ya pilihlah access point yang support multi user MIMO. Nah, itu. Oke, itu saja kira-kira. Mungkin pertemuan berikutnya kita akan masuk ke praktikum tentang paket tracer dengan memasang beberapa access point untuk beberapa user. Saya kira itu saja penjelasan dari saya secara singkat. Kita lanjutkan minggu depan, itu adalah
UTS atau ujian tengah semester. Oke, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan komen serta loncengnya. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.